Shalom. Selamat pagi Jemaat GKP Aston. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua masih dalam sehat-sehat dan tidak ada kurang suatu apapun. Karena saya percaya Tuhan kita masih melindungi kita semua. Sebelumnya di pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Setiap hari Rabu jam 7 malam atau jam 19 kita ada menara doa melalui Zoom. Kamis dan Jumat ada cool di wilayah masing-masing jam 19 atau jam 7 malam, tetap melalui Zoom. Serta hari Sabtu jam 5 pagi ada doa fajar dan sore jam 5 ada sekolah minggu. Ayo mari kita ajak anak-anak kita bawa ke sekolah minggu. Serta hari Minggu ibadah kita tetap diadakan secara online melalui Facebook dan YouTube. Tepat pukul 8 pagi. Ibadah Natal kita pada tanggal 27 Desember diadakan di Hotel Aston jam 5 sore atau jam 17. Silakan mendaftar secepatnya ke sekretariat karena ruang terbatas. Dan mari saya ajak kita semua untuk aktif dan selalu mengikuti setiap persekutuan kita. Dan yang terakhir, bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi rumah Tuhan, bisa mentransfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Sekian pengumuman kita hari ini, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian pengumuman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pagi ini kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan kita. Karena kasih-Nya sungguh tak habis-habis, selalu baru setiap pagi. Dengan sukacita, sama-sama katakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya sorakan haleluya. Hanya Engkaulah yang menjadi tempat jawaban kami, Tuhan. Engkau tempat kami berharap, dan kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Kau
dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sungguh Engkau-lah Tuhan, tempat penyembahan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Engkaulah tempat penyembahan kami Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan selamanya. Dan kami angkat kedua tangan tinggi kami Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let answers arise. Day and night, night and day, let answers arise. Day and night, night and day, let answers arise.
seserah. Day and night and day, let it seserah. Day and night and day, let it seserah. Day and night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya,
prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Ini segenap kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Saya percaya kita semua sehat, kita semua dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Danang Andrianto. Dan hari ini Tuhan percayakan untuk melayani Bapak Ibu dalam ibadah pada hari ini. Nah Bapak Ibu, kita semua sedang mengalami masa-masa pandemi di mana seluruh dunia sedang diancam oleh satu virus yang namanya COVID-19. Ada banyak pertanyaan yang besar tentang keadaan ini dan juga banyak orang membutuhkan jawaban. Dan oleh pemerintah kita semua dihadapkan kepada satu keadaan sehingga kita dibawa masuk dalam satu kehidupan, adaptasi kehidupan yang baru yang kita kenal dengan new normal. Nah Bapak Ibu, menurut salah satu lembaga survei di Indonesia yang sangat dipercaya, dikatakan bahwa 77% masyarakat yang mengalami pandemi ini terdampak dalam sisi keekonominya. Bahkan 92% dari data survei itu mereka mengalami dampak dalam sisi kesehatan dan mereka sangat khawatir dengan keadaan pandemi ini. Dan saya percaya kita semua pun juga terdampak dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah melewati masa pandemi ini selama kurang lebih 8 bulan. Kita diminta untuk tinggal di rumah. Kalaupun bekerja, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi satu hal kita percaya dan kita rindu hari ini. Karena kita semua sedang menghadapi satu soal yang sama. Yang Tuhan izinkan kita alami, yaitu masalah pandemi. Dan saya percaya jawabannya pasti Tuhan punya. Seperti seorang guru yang membuat soal-soal untuk diujikan kepada setiap siswa ataupun mahasiswa. Tentunya guru atau dosen akan juga membuat jawaban dari setiap soal-soal yang akan diujikan. Saya percaya demikian dengan pandemi yang kita sedang alami hari ini. Yang penting buat kita hari ini, bagaimana kita bisa meresponi dan bagaimana kita bisa menemukan jawaban. Saya percaya jawabannya cuma kita dapat temukan dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah mendengarkan suara Tuhan.
penting buat setiap kita hari-hari ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengizinkan pandemi kita alami bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan juga yang memberikan dan memberikan jawaban dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya ketika kita mendengar suara Tuhan, Dia akan memberikan jawaban dalam situasi yang sedang kita alami. Saya percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dan biar kita mau membaca dasar Alkitab kita hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Saya percaya ayat ini menjadi rema buat setiap kita hari ini. Dikatakan bahwa kita punya gembala agung yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita menempatkan diri kita sebagai domba milik Tuhan, kita mau mendengarkan suara dari Sang Gembala Agung kita. Kenapa? Karena Dialah yang dapat memberikan jawaban di masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu, penting untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Penting buat kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kita di masa pandemi ini. Saya berdoa biar kita semua mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk mendengar suaranya. Saya punya keyakinan sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Dan saya percaya rindukan untuk setiap kita mendengar suara Tuhan. Setiap orang percaya, setiap kita harus mendengarkan suara Tuhan. Dan kita harus mau untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Karena suara Tuhan itu memberikan kita kuasa. Saya berdoa biar di tengah-tengah pandemi ini kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Dia telah menuntun kita keluar, Dia berjalan di depan kita. Dan kita mengikuti Dia karena Dia mengenal domba-dombanya yang kita mendengar suaranya. Bapak Ibu, ada perbedaan kata mendengar dan mendengarkan. Kata mendengar menurut kamus bahasa besar kamus bahasa Indonesia, kata mendengar itu berarti bahwa kita dapat menangkap suara atau bunyi melalui telinga kita. Tetapi kata mendengarkan adalah mendengar sesuatu dengan sungguh-sungguh. Artinya di situ ada unsur memperhatikan, ada unsur untuk sungguh-sungguh. Dan saya percaya untuk mendengarkan suara Tuhan perlu kesungguhan hati kita. Kita perlu fokus untuk kita dimampukan Tuhan mendengar suaranya. Saya berdoa biar hari ini Tuhan membuka telinga kita sehingga Dia berbicara kepada setiap kita. Dan Tuhan berikan kasih karunia kepada setiap kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas. Nah, Bapak Ibu, selama kita hidup kita banyak mendengar suara-suara di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi secara garis besar dari materi buku Kom seri 100 di materi 120.3 ada 3 suara yang sering kita dengar. Yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua adalah suara diri kita sendiri. Yang ketiga adalah suara iblis. Suara Tuhan selalu dimunculkan Tuhan dari dalam hati, dalam roh kita. Dan ini spontan dan itu memberikan sesuatu narasi untuk kita melakukan dan mentaati. Tetapi sebaliknya kalau suara dari diri sendiri itu muncul dari pemikiran kita, perlu analisa, perlu kajian, perlu pemikiran, perlu perenungan. Tetapi sebaliknya kalau suara itu datang dari iblis, sudah pasti suara ini sangat negatif dan cenderung mengintimidasi kita sehingga membuat kita menjauh daripada Tuhan. Mari belajar kenali suara Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu di tengah-tengah masa pandemi ini. Ada 5 penghalang di mana kita seringkali terganggu atau tidak mampu mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas. Yang pertama, karena kita sendiri tidak mau mendengar suara Tuhan.
Karena kita pikir, Tuhan gak mau bicara sama saya tidak mau mendengar suara Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai mereka berkemah. Sementara Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaan begitu luar biasa. Dengan kilat, dengan guntur, dengan awan kelam yang begitu mengerikan menurut pemandangan bangsa Israel. Sehingga berkatalah bangsa Israel kepada Musa, janganlah Tuhan berbicara kepada kami, nanti kami mati. Biarlah ia berbicara kepadamu dan engkau yang menyampaikan apa yang Tuhan bicarakan kepada kami. Ini satu contoh yang kita harus sadari Bapak Ibu. Bangsa Israel menolak Tuhan berbicara kepada mereka secara langsung, secara pribadi. Kemudian penghalang kedua, karena tidak percaya. Tuhan Yesus menyindir orang-orang Farisi pada zaman itu, pada masa itu. Karena engkau bukan domba-dombaku, maka engkau gak percaya. Saya berdoa biar kita mau singkirkan penghalang dari hidup kita. Karena kita gak percaya bahwa hari ini sampai hari Tuhan masih berbicara. Penghalang ketiga adalah dosa dan kejahatan. Yesaya pasal 59 ayat kedua yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Biar kita mau bereskan di hadapan Tuhan hari ini. Supaya kita dimampukan Tuhan dan Dia rindu berbicara kepada setiap kita. Yang keempat, karena kita mengalami kepahitan, tidak bisa mengampuni. Hati kita penuh dengan menyimpan sampah-sampah dunia. Biar kita mau belajar untuk mengampuni dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Sehingga kita tidak memiliki hati yang penuh dengan kepahitan. Yang kelima, karena kerajaan kegelapan atau kuasa setan. Daniel pasal 10 ayat 12 memberitahukan kepada kita bagaimana selama 21 hari Daniel mengambil puasa di hadapan Tuhan untuk mengetahui akan bangsanya di hari-hari yang terakhir. Dan ternyata jawaban itu diterima oleh Daniel pada hari yang ke-21. Dan Gabriel berkata kepada Daniel, sejak hari pertama engkau berdoa, sebetulnya aku sudah ingin menyampaikan pesan itu, tetapi aku dihadang oleh pangeran Media dan Persia. Tetapi aku bersyukur karena Mikael padanya yang menghadapi mereka dan aku menjumpaimu untuk memberikan pengertian kepadamu supaya engkau mengetahui akan keadaan bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari hilangkan dan singkirkan semua penghalang dari dalam hidup kita. Supaya kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Nah, kita juga perlu menguji suara yang kita dengar. Kenapa? Karena setiap suara yang kita dengar kita harus uji. Apalagi suara dari Tuhan. Sudah pasti yang pertama, tidak pernah bertentangan dengan yang namanya firman Tuhan atau Alkitab. Kita percaya bahwa yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Dan saya percaya melalui firman Tuhan itulah menjadi alat uji yang paling penting untuk kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Dari 2 Korintus pasal yang ke-13 itu berkata, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara menjadi sah. Artinya kita minta konfirmasi dari Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. 2-3 orang yang menyampaikan pesan yang sama. Saya percaya itulah cara kita menguji kebenaran dan akurasi kita mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, melalui nasihat kita datang kepada orang-orang yang lebih rohani daripada kita, kepada pemimpin-pemimpin kita untuk memberikan share kepada mereka tentang apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap di dalam hati kita kaitan dengan kita mendengar suara Tuhan. Saya percaya ketika orang-orang yang di atas kita, pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kita memberikan nasihat, tangkap itu baik-baik. Karena Tuhan sedang membantu kita untuk menguji kebenaran suara Tuhan. Kemudian yang keempat, ada damai sejahtera di hati kita. Selalu kita mengalami damai sejahtera, ketenangan dalam batin kita. Apabila kita betul-betul mendengar dan tahu bahwa itu adalah suara yang datang dari Tuhan. Damai sejahtera. Kemudian yang kelima, jika firman itu digenapi, maka pastilah itu adalah suara
yang datangnya dari Tuhan. Mazmur 105 ayat 19 berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari alat uji suara Tuhan adalah ujilah setiap roh atau pernyataan roh itu. 1 Yohanes 4 ayat pertama berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mari kita menguji setiap suara Tuhan, dan Tuhan mengajar kita hari ini untuk kita memperhatikan. Yang pertama, firman Tuhan menjadi dasar uji yang sangat akurat dalam hidup kita. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, nasihat. Yang keempat, melalui kita punya damai sejahtera. Yang kelima, jika firman itu digenapi. Dan yang keenam adalah ujilah setiap roh itu. Nah, Bapak Ibu, ini kebenaran Alkitab yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang tertulis dari Ibrani 1 ayat 1. Pada zaman dahulu banyak kali Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan memakai bermacam-macam cara. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Melalui anaknya inilah Allah menciptakan alam semesta, dan Allah sudah menentukan bahwa anaknya inilah yang berhak memiliki segala sesuatu. Kalimat atau quote yang ingin sampaikan, Allah ingin berbicara kepada kita secara langsung dan pribadi. Ini adalah satu perkenan Tuhan buat setiap kita yang percaya pada akhir zaman ini. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan saya berdoa, biar kita semua adalah orang yang dituju Tuhan untuk dia berbicara kepada kita secara langsung dan pribadi. Quote yang kedua, dari Yeremia 25 ayat 30. Semua yang kukatakan kepadamu, hai Yeremia, haruslah kau sampaikan, katakanlah kepada mereka, suara Tuhan menggelegar dari surga. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan benar. Bapak Ibu, ketika kita mendengar suara Tuhan, sejatinya Tuhan sedang membawa kita dalam satu dimensi rohani. Tuhan sedang membawa kita di alam supernatural. Tuhan sedang membawa kita memasuki yang namanya alam supernatural. Saya berdoa biar kita semua menginginkan dan punya satu kerinduan yang begitu kuat, karena Tuhan berbicara pada saat kita. Alasan mengapa penting kita perlu mendengar suara Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, karena mendengar suara Tuhan adalah soal hidup dan mati. Yesaya pasal 55 ayat 3 berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata mendengar suara Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ini soal antara hidup dan mati. Jadi kalau kita yakin, kita percaya bahwa penting kita mendengar suara Tuhan. Saya percaya ketika kita mendengar satu kata dari Tuhan, itu cukup buat kita memberikan kehidupan buat setiap kita. Yang kedua, mendengar suara Tuhan itu menimbulkan iman. Roma pasal 10 ayat 7 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mempunyai kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, alasannya karena kita ingin hidup dalam iman. Karena orang benar hidup karena iman. Dan saya berdoa biar kita makin hari memiliki iman yang dari Tuhan. Karena kita mendengarkan perkataan Tuhan. Yang ketiga, mendengar suara Tuhan menentukan hasil akan keberhasilan dalam hidup setiap kita. 2 Tawari pasal 20 ayat 20. Ini adalah saat di mana Yosafat menghadapi ancaman dari Bani Amon, Bani Moab, dan suku-suku Meonim. Dan dia berkata dengan jelas, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya berdoa biar kita semua terus berjalan dengan kerinduan mendengar suara Tuhan. Kegunaan atau manfaat untuk kita mendengar suara Tuhan yang pertama, hidup kita menjadi makin bijaksana. Di akhir dari pengajaran Tuhan Yesus di Matius pasal 5 sampai Matius pasal ke-7, Yesus membuat satu kesimpulan
antara dua orang bijaksana dan orang yang bodoh. Siapakah dia orang bijaksana? Dikatakan di sini di Yohanes, di Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kegunaan kita mendengar suara Tuhan jelas supaya kita hidup dengan bijaksana dan jadi orang bijaksana. Yang kedua, kita memiliki kehidupan Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dari perikop, dari ayat yang kita mendasari tema kita hari ini, Yohanes pasal 10. Di situ ayat 10 bagian B dikatakan, bagian A dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang beri hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kegunaan manfaat mendengar suara Tuhan yang kedua, kita memiliki kehidupan Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita memiliki kehidupan Tuhan, Tuhan ingin hidup kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita ada hidup dalam berkat Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah melihat 3 manfaat penting dalam hidup setiap kita untuk mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kita jadi orang bijaksana. Yang kedua, kita memiliki kehidupan Tuhan. Yang ketiga, kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam berkat Tuhan, maka kita dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Yang berikutnya, mengembangkan kepekaan dalam mendengarkan suara Tuhan. Ada 5 hal untuk bagaimana kita bisa mengembangkan kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kita harus menerima rema dari firman Tuhan. Kita harus menerima rema dari Tuhan. Setiap kita baca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, di situ seringkali Tuhan memunculkan satu kata yang Dia taruh di hati kita. Saudara, itulah cara Tuhan memunculkan firman logos itu menjadi rema dalam hidup setiap kita. Kemudian yang kedua, mempercayai apa yang Tuhan katakan. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita menerima rema tapi kita nggak percaya, kita akan tidak mengalami pengembangan kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Mengapa kita percaya? Karena perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Kemudian yang ketiga, mengakui dan memperkatakan yang Tuhan katakan yang menjadi rema dalam hidup setiap kita. Jadi penting untuk kita memperkatakan apa yang kita percaya, yang Tuhan taruh hati kita, yang itu jadi rema. Sehingga dengan demikian kita mendeklarasikan firman Tuhan yang hidup itu. Sehingga dengan demikian kita membangun atmosfer dalam hidup setiap kita. Kemudian yang keempat, mentaati apa yang Tuhan katakan. Dan yang kelima, menanti dengan sabar serta berdoa untuk menggenapinya. Saya berdoa biar kita makin berjalan waktu sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita mampu dan ditolong Tuhan untuk mengembangkan kepekaan mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian yang saya ingin saksikan hari ini, bagaimana saya selama pandemi mengalami hal-hal yang seringkali mengalami penderitaan. Salah satu contoh, tangan saya terbakar. Bapak Ibu, ini kejadian pada bulan April yang lalu, di mana anak saya sedang menggoreng kentang, kemudian dia lupa dan api sudah membakar. Sebagian kompor dan sudah menjilat sampai ke atap dari rumah kami di belakang. Apa yang kemudian terjadi, tangan saya pada akhirnya melepuh dan sekarang kelihatan belang. Tapi dari sinilah Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik buat setiap kita. Sejak hari itu kami membangun mezbah keluarga dengan sungguh-sungguh. Bahkan belakangan ini kami meningkatkan mezbah keluarga itu untuk membaca Alkitab setiap hari 10 pasal. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami selama masa pandemi yang kita sama-sama alami. Karena Tuhan sedang bawa kita keluar dan Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun kita dan saya percaya Dia pasti memberikan kelegaan buat setiap kita. Penutup dari khotbah saya hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan aku telah duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai penutup dalam khotbah saya hari ini, rindukan untuk mendengar suara Tuhan. Inginkan untuk mendengar suara Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Saya percaya kita akan sebentar ambil waktu untuk kita berdiam, masing-masing berbicara dengan Tuhan. Karena saya percaya hari ini ada pesan secara khusus yang Tuhan ini sampaikan kepada Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa pandemi ini, saya percaya Tuhan akan menuntun kita keluar. Dan Dia berjalan di depan kita. Dan kita selalu mendengar suaranya. Karena Dia mengenal domba-dombanya. Saya akan berdoa Bapak Ibu hari ini. Mari tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk kesempatan indah hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan pesan firman-Mu. Mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami percaya di tengah masa pandemi ini, Engkau sedang berbicara kepada setiap kami. Dan ajari kami untuk peka mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berikan kami jawaban di setiap pertanyaan yang muncul dalam hati hidup kami. Tentang keadaan yang sedang kami alami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Sang Guru Agung memberikan jawaban buat setiap kami yang bertanya kepada-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Beberapa orang sedang mengalami lawatan Tuhan. Tuhan sedang menjamah hatimu saat ini. Ya, saya lihat ada aliran-aliran hidup yang sedang mengalir dari hidupmu. Kau yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi dan keuanganmu. Tuhan menolongmu dan Tuhan memberikan jawaban atas pergumulanmu. Kau yang hari-hari ini terlilit dengan berbagai macam masalah, terbeban dengan berbagai macam pergumulan. Tuhan menolongmu hari ini dan Dia berbicara kepadamu. Marilah kepadaku, kamu yang sudah beban berat. Datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Itulah firman Tuhan. Itulah perkataan Tuhan yang Dia sampaikan buat setiap kita hari ini. Bapak, aku bersyukur untuk hari ini. Kau sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Hiburkan yang susah ya Tuhan. Kau berikan pengharapan yang baru buat setiap kami yang kehilangan pengharapan. Dan kami percaya kami akan dibawa keluar Tuhan. Melewati masa pandemi ini. Dan kami keluar sebagai pemenang. Karena kami mendengar suara. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus. Kita menjadi satu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita menyatu dengan kematiannya. Kita dikuburkan bersama dengan penguburannya. Dan kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua akan makan dengan cara yang benar. Biar masing-masing menguji hati kita. Ambil waktu masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Untuk kita membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ya Tuhan. Kami boleh makan sidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Ampuni dosa salah kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Tahirkan kami, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Supaya kami layak makan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu. Masing-masing berdoa, minta ampun sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kumai itu himalah itu sama tu kayasa. Makroho tu sibakan. Tu hialah sama tu hiburan tu. Kerahotasa. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu secara khusus hari ini untuk melayani setiap jemaat-Mu dalam perjamuan kudus-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terus di hadirat-Mu, kami dalam pengurapan dan kepenuhan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut perjamuan kudus-Mu. Bapak Ibu, mari kita mengambil roti, angkat roti di tangan kanan tinggi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil waktu bersyukur, berterima kasih dengan bersuara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur dengan suara yang terdengar bagi Tuhan. Di masing-masing rumah dan keluarga bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu. Hidup kami di dalam Tuhan dan Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami yakin percaya hidup kami tidak pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami percaya Engkau membawa kami memasuki dalam dimensi yang baru. Dan kami yakin persekutuan kami dengan Tuhan melalui anak-Mu yang tunggal semakin kuat dan semakin intim di hari-hari yang akan datang. Bapa bersyukur, terima kasih untuk kesembuhan melalui perjamuan kudus-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang Kau telah percayakan dalam hidup setiap kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu.
Yang bisa berbahasa roh berbahasa. Kamarobah sangkonima kirobah kilo tia kaya sama. Rohe bahelo mokontoi kido kaya sama. Curahkan rohmu buat setiap jemaatmu ya Tuhan. Penuhi setiap jemaatmu dengan kepenuhan rohmu ya Tuhan. Anugerahkan, berikan kuasa kepada setiap mereka untuk menjadi saksimu di era Pentakosta yang ketiga, menjadi pembawa pesan Pentakosta yang ketiga di Yerusalem, seluruh Yudea, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup setiap kami, dan kami percaya hidup kami semakin naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor, karena keserupaan Kristus Yesus memancar dari hidup setiap kami semua. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Siregar yang Tuhan kasih, yang Tuhan telah percayakan untuk mengembalakan domba-domba milik kepunyaan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu sehingga domba-domba milik kepunyaan-Mu digembalakannya dan tumbuh dewasa di dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini Bapa. Kami percaya hidup kami tidak pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri persekutuan kami hari ini. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan wajahmu kepada Bapa di surga. Tengadahkan wajahmu dan terimalah kasih karunia anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita semua hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan telah terima berkat Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai bertemu dalam ibadah di minggu-minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan berkati.